Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Ansori Official. Kali ini akan mengajak Anda untuk melihat keindahan Korea di pagi hari dan kami akan melanjutkan cerita tentang asal mula saya sebelum berangkat ke Jepang dan bagaimana cara kerja di Jepang. Tentunya saudara-saudara atau pemirsa penasaran kan? Mari kita lihat atau kita simak videonya. Ya, awal mulanya saya mau ke Jepang itu ya, itu juga nggak semudah mau mengikuti tes saja juga susah itu. Pertama kita harus kursus bahasa dulu teman-teman, adik-adik semuanya ya. Habis itu kita proses tes saingan sama teman, bersaing. Pertama itu kita kursus minimal itu ya 6 bulan lah. Tapi itu rata-rata saingan-saingan kita itu yang mau ke Jepang itu sekarang minimal itu setahun itu kursus itu. Harus mateng, kita harus menguasai kosakata, harus berbanyak kata kerja, kata sifat, itu harus dikuasai teman-teman. Percakapan, ya untuk menggembleng diri kita sendiri. Misalnya saingannya itu semakin ke depan itu semakin susah. Anak-anak sekarang itu juga pada pinter-pinter. Banyak kan anak-anak muda itu ya otaknya pada encer-encer semua. Makanya bagi adik-adik semua yang mau ke Jepang itu harus belajar minimal tuh sehari ya, menghafal kosakata ya sekitar 5 lah minimal. Kita 5 dihafal, besok lagi 5 kali 30 aja udah berapa? 150 kosakata itu kalau sebulan. Nah kalau 6 bulan udah berapa? Hitung aja sendiri ya. Makanya kita harus menguasai, kita percakapan juga harus bisa. Saya itu dulu juga begitu. Dulu saingannya nggak terlalu ketat lah teman-teman ya. Kita juga sekarang aduh ampun dah. Susah saingannya berketat. Kepinter-pinter. Makanya saya itu proses ke Jepang itu ya pertama kita kursus bahasa itu minimal ya 6 bulan kita udah menguasai kosakata, menguasai
menguasai ya percakapan bisa. Itu habis itu kita menaruh lamaran kita seleksi teman-teman ya, seleksi lamaran juga. Kita menaruh lamaran itu ya pertama ya juga seandainya diterima itu ya tesnya ya biasa teman-teman, tes psikotes lah ya. Namanya psikotes itu ya tahu sendirilah, matematika, perkalian, tambah-tambah, pengurangan itu ya. Yang kedua kita juga ini teman-teman wawancara juga, wawancara langsung sama orang Jepang. Waktu saya itu orang Jepangnya 3 teman-teman, satu ruangan teman 3, kitanya sendiri di dalam ruangan ya. Kitanya juga harus menguasai bahasa juga ya. Kalau nggak bisa menguasai apa yang ditanya sama orang Jepangnya itu tadi, mewawancarai kita ya, kita bisa nggak lulus teman-teman ya. Atau harus sebelum masuk pintu aja ya, kita mau tes wawancara, kita mau masuk pintu itu juga harus ada aturannya teman-teman ya. Aturannya itu gimana ya, kita mengetuk pintu seandainya kita tok mas gitu, ibaratnya ya bisa Indonesia, permisi Pak gitu. Terus duanya apa kita dipersilahkan duduk apa enggak gitu sama orang Jepang. Seandainya kita belum dipersilahkan duduk, janganlah kita duduk duluan. Itu udah dides sama orang Jepang itu teman-teman ya. Kita ya berdiri dulu, kecuali dia mempersilahkan duduk, kita baru duduk. Kalau kita nggak dipersilahkan duduk ya kita berdiri aja wawancara itu. Kalau nggak gitu kita ini teman-teman, mempersilahkan diri, bolehkah saya duduk di sini gitu ya, bolehkah saya duduk gitu. Seandainya dia orang Jepangnya itu ya silakan duduk gitu, baru kita duduk. Kalau kita nggak dipersilakan, jangan duduk teman-teman ya. Itu membawa nilai juga itu. Terus Jepang masalahnya kayak gitu teman-teman. Beda sama orang kita. Orang kita nggak bersama duduk, kalau langsung silakan duduk dulu, nggak apa-apa. Orang Jepang aduh, ketuk pintu, permisi gitu, baru silakan duduk, langsung kita wawancara lulus ya, dinyatakan tes kita itu tadi, tes wawancara, tes psikotes, tes skill juga ada, kita lulus, baru kitanya apa teman-teman ya, baru kitanya menunggu pengumumannya lulus enggaknya. Seandainya kita lulus ya kita digembleng lagi teman-teman itu ya. Kita digembleng minimal itu ya 3 bulan teman-teman. Kita tiap hari kayak anak sekolah aja juga. Pagi itu dididik. Pagi jam 8 harus masuk.
Itu dulu saya itu di Serpong teman-teman, Serpong Tangerang. Sekarang masih ada PT-nya. Kalau seandainya teman-teman mau, itu saya bisa ngelobi teman-teman ya. Ntar saya lobby kalau bisa, kalau ada. Itu tapi juga harus belajar yang sungguh-sungguh. Masih ada sampai sekarang, pemberangkatan itu masih ada. Tapi sekarang saya belum nanya biayanya berapa itu belum nanya. Belum konfirmasi sama temen lagi. Berapa gitu. Ya saya jarang berhubungan sih. Kalau ini minat ya silahkan ntar sama saya kasih tahu. Karena itu pagi jam 8 belajar itu sampai jam 12. Jam 12 kita break, makan siang. Udah makan siang, break itu kita pulang, makan siang bareng itu di asrama teman-teman, di mes itu, di Tangerang itu kasih tempat tinggal. Bareng-bareng kita nggak boleh keluyuran, nggak boleh. Kita harus belajar sama teman-teman juga. Makanya kita juga dikasih PR itu teman-teman. Kasih PR, terus percakapan, kasih juga percakapan besok pagi. Belum masuk jam 8 itu udah masuk, kita percakapan. Dua-dua namanya itu percakapan itu kaiwa teman-teman kalau bahasa Jepangnya itu. Kita percakapan lepas buku itu teman-teman. Makanya kita menghafal, kita menghayati. Habis itu udah hayati, itu besok ada percakapan. Ada itu terus kasih PR, mengerjakan PR. Terus menghafal kosakata itu teman-teman. Tiap hari itu setiap hari itu sehari satu bab. Satu bab namanya satu bab itu satu materi teman-teman. Itu materi. Besok itu materi lagi. Itu sampai 50 bab. Setiap seminggu sekali itu ada namanya ulangan lah ya. Namanya ulangan itu tes lah ya. Diambil nilai rata-rata, ngambil nilai. Saya hari Jumat lah ya itu tes paper kita. Tapi pakai bahasa Jepang, udah nggak ada tulisan bahasa Indonesianya, udah nggak ada teman-teman. Makanya kasih tes, tuh lepas buku satu-satu itu duduknya itu satu-satu teman-teman. Duduk satu-satu itu kita nggak bisa nengok dikit aja, nengok kawan dikit, wah nggak boleh, marah itu langsung diambil kertas kita, des. Itu wah namanya orang Jepang itu jangan ketat teman-teman ya, peraturannya jangan beda sama orang kita. Nengok dikit nggak boleh noleh, diambil kertas kita gitu. Kalau hari Jumat biasanya itu dulu saya itu ngambilan tes ulangan itu kalau seminggu sekali. Terus hari Rabu sama Jumat itu juga kita listening teman-teman. Tes pendengaran juga pakai tip itu. Musik kita percakapan orang Jepang gitu. Percakapan terus diambil rata-rata seminggu Rabu sama Jumat, ntar digabung, hari Senin nilai udah keluar, antara listening
Rabu sama Jumat itu digabung. Udah digabung sama nilai tes paper itu lagi itu. Jadinya terus gabung nilai berapa gitu. Tapi itu habis itu nyampe sebulan itu. Terus sebulan. Yang terakhir itu tes 1 bab sampai 25 nggak salah. Itu harus dikuasai. Wah, ini kosakatanya gimana gitu. Kalau nggak gitu ya aduh, nggak nuntut teman-teman. Seandainya sudah kita lulus sebulan setengah lah ya minimal ya. Itu kita bikin paspor teman-teman. Bikin paspor, suruh bikin paspor, dikasih uang saku, bikin paspor sendiri-sendiri. Terus habis itunya bikin paspor itu libur 2 minggu. Libur 2 minggu, habis itu masuk lagi. Kita dikisuk 2 itu ya. Dari terus bab ke 26 sampai bab 50 ke 50 itu juga gitu lagi. Itu kalau udah bikin paspor itu kita udah 60%. 60% bisa berangkat itu. Terus seandainya kedua gagal, interview gagal teman-teman. Kedua kita tahap kedua belajar lagi. Atas skill juga itu, masukin ring ke tangan itu, kecepatan tangan lah. Itu skill. Kedua itu kita bab 26 sampai 50. Itu harus dikuasai juga, lebih susah ibaratnya. Itu pakainya dulunya itu kalau belajarnya pakai Nihongo tapi saya kursusnya itu pakai Minanihongo itu lebih apa teman-teman ya, lebih luas lah ibaratnya. Kita seandainya bisa Minanihongo kita kuasai, insya Allah Minanihongo kita udah lincah, udah bisa lah gitu. Boleh belajar yang sulit dulu itu. Situ 50 sampai 50 bab kita kedua lolos diambil seminggu. Kayak tadi antara Rabu sama Jumat itu listening, Jumat tes paper juga itu diambil rata-rata. Terus itu selisihnya dikit-dikit teman-teman, cuma koma kitanya selisihnya. Orang pinter-pinter itu. Kalau pinter semua itu seandainya itu bisa berangkat semua teman-teman. Kita nggak ada nilai merah di atas standar, berangkat itu. Terus sampai mana tadi ya? Udah yang kedua itu kita lulus sampai 50 bab, terus ulangan dulu teman-teman. Kita diambil ulangan lagi dari bab 1 sampai ke 50. Bab 1 sampai 50 itu harus menguasai. Ntar listeningnya juga gitu. Dari bab 1 sampai 50. Ini namanya skeng besar. 150 sampai 50 itu. Udah kita lolos itu kan. Lolos. Terus yang terakhir ada kabuki teman-teman ya.
Kabuki itu drama orang Jepang, teman-teman. Kita nyiapin drama 2 minggu. Drama sama teman-teman semua itu dibagi berapa grup, terus kisahnya apa, itu. Kata drama, habis drama Kabuki pakai kitanya nyewa kostum juga. Habis itu oke. Terus habis itu kita wawancara lagi sama orang Jepang. Wawancarai bagaimana gitu. Kita lulus oke, terus dinyatakan lulus, kita nunggu visa turun, medikal bisa turun, terus kitanya nunggu keberangkatan, teman-teman. Kita dari proses awal itu sampai berangkat, saya masa tunggu itu sampai 10 bulan saya berangkat. Itu termasuk udah standar lah, teman-teman ya. 10 bulan baru berangkat. Ya yang paling cepat ya paling ya 6 bulan, ya tergantung sono lah dulu lah. Bisa turun. Kita ACC, dan lamaran ke HRD ke Jepang. Jepang oke. Kita oke clear, kita berangkat. Sampainya itu nunggu keberangkatan, udah berangkat, terus kita berangkat itu penempatan, ya, ditunggu penempatan dari apa ada mobil lewat. Nah, penempatan dapatnya di mana, temannya berapa gitu. Dulu saya itu waktu berangkat itu di Taketoyo. Taketoyo itu daerah Nagoya, teman-teman. Di bawah Nagoya, daerah Taketoyo. Itu berangkat bersama teman 6 orang, terus teman lain lagi di Nagoya, di Ishikawa, temennya ada yang di Osaka, itu ya macam-macam lah ya. Ada yang di atas itu di daerah mana ya, lupa saya. Hamamatsu, daerah itu. Makanya kita itu harus rajin belajar, intinya rajin belajar, menghafal kosakata, terus ada tes, berangkat, oke berangkat, gitu. Seandainya udah berangkat di sono itu dijemput sama orang Jepangnya, enak, terus baru nyampe diajak makan, kasih tempat tinggal di sono gitu. Gitulah kisah-kisahnya ya. Itu menggapai kesuksesan itu tak semudah orang membalikkan telapak tangan itu, teman. Kita semua perlu proses dan tekun, belajar, itu. Janganlah seandainya gagal, janganlah menyerah. Kita harus bangkit lagi, harus belajar lagi. Kegagalan adalah
keberhasilan yang tertunda, teman-teman ya. Bukannya begitu. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tapi jangan gagal terus. Kalau gagal terus kita ya rugi waktu buang-buang waktu aja itu, teman-teman. Makanya kita harus rajin belajar, hafal kosakata. Kalau orang Jepang itu orangnya ramah-ramah, teman-teman. Ramah, sopan gitu. Saya di Jepang itu 3 tahun ya. Kontrak 3 tahun dulu waktu itu. Sekarang nggak tahu, kontrak udah ada yang 5 tahun sekarang. Waktu itu masih 3 tahun. Tahun, teman-teman, kontraknya ya. Sekarang udah 5 tahun, teman-teman. 5 tahun udah enak lah. Dulu kita akan susah, sekarang langsung jisuse. Jisuse itu langsung enak. Dulu Kensu itu setahun. Kensu itu setahun kita belajar lagi. Setahun ada tes. Baru naik jisuse. Jisuse 2 tahun. Jisuse ya gaji lebih gede lah tentunya gitu ya. Kalau Kensu itu lebih kecil. Terus jisuse itu ya, semua itu harus dinikmati, dihayati, dimengerti bahasanya itu ya. Dari semua itu kita bisa belajar bagaimana kehidupan orang Jepang itu. Tentunya kehidupan kalau di Jepang itu tentram, teman-teman. Nggak ada maling, itu nggak ada takutnya. Masalahnya orangnya apa ya, orangnya itu mematuhi peraturan, jadinya dia nggak mau dipolisikan gitu. Beratnya gimana ya, kita harus, orangnya itu gimana, disiplin, rajin itu. Dari semua ini kita bisa mengambil hikmahnya biar bisa ke Jepang itu ya, teman-teman ya. Kalau bisa ke Jepang ya belajar, bekerja yang sungguh-sungguh itu ya, bekerja sungguh-sungguh, kita mendapatkan uang, kita tabung demi untuk masa depan kita, itu masa depan kita sendiri. Kita tabung, nggak usah poya-poya lah, kita hidup biasa aja, kita nikmati, nggak usah terlalu mabuk-mabukan, main perempuan, itu nggak usah. Jadinya biar kitanya bisa mengumpulkan uang gitu ya, teman-teman ya. Ya itulah semuanya udah saya jelaskan tentang mau ke Jepang, sampai ke Jepang ntar itu udah semua ya.
Ya, untuk kelanjutannya kita tunggu video selanjutnya, yaitu setelah di Jepang, cara kerja di Jepang bagaimana, dan disiplin enggak orangnya gimana. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu.